warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami di sini akan menjelaskan tentang penyakit tuberkulosis atau TB atau yang dikenal di masyarakat sebagai TBC. Sebelumnya, perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 6 akan memperkenalkan teman-teman saya. Ada Berliana Aulia Saleha, Gina Oktaviani, dan juga saya sendiri, Nayatul Mulia. Baik teman-teman, kita langsung ke materi dan silakan disimak videonya. Definisi tuberkulosis menurut WHO. Tuberkulosis merupakan penyakit kronis yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosa. Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan terbesar di negara berkembang, termasuk di Indonesia. Dalam hal ini, Indonesia menduduki peringkat ketiga setelah India dan Cina. Tuberkulosis disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosa yang dapat menyerang paru-paru. Faktor resiko yang tinggi pada penyakit TB paru yaitu terjadi pada orang yang dengan daya tahan tubuh yang rendah atau sistem kekebalan tubuh yang rendah. Kemudian oleh orang yang malnutrisi atau kekurangan gizi, adanya infeksi TB paru yang baru, imunosupresi atau orang yang kekebalan tubuhnya menurun seperti penyakit HIV. Orang yang merokok juga memiliki resiko tinggi terkena penyakit tuberkulosis paru. Tanda gejala yang pertama yaitu demam. Demam biasanya terjadi selama 1 bulan pada pagi hari. Yang kedua ada batuk. Batuk terjadi karena adanya iritasi pada bronkus. Sesak nafas terjadi pada yang sudah lanjut, di mana infiltrasi radang sudah setengah paru. Lalu ada nyeri dada. Nyeri timbul bila infiltrasi radang sampai ke pleura sehingga menimbulkan pleuritis. Dan ada malaise yang berupa anoreksia, berat badan menurun, sakit kepala, nyeri otot. Klasifikasi TBC. A. Tuberkulosis paru. Yang pertama, tuberkulosis paru BTA+. Kriteria hasil dari tuberkulosis paru BTA positif adalah sekurang-kurangnya 2 pemeriksaan dari 3 spesimen dahak SPS hasilnya BTA+, atau 1 spesimen dahak SPS hasilnya plus, dan foto rongsen dada menunjukkan gambar tuberkulosis aktif. Yang kedua, tuberkulosis paru BTA-. Pemeriksaan 3 spesimen dahak SPS hasilnya BTA- dan foto rongsen dada menunjukkan gambaran tuberkulosis aktif. TBC paru atau BTA+, rongsen plus dibagi berdasarkan tingkat keparahan penyakitnya, yaitu bentuk berat dan bentuk ringan. B. Tuberkulosis ekstrak paru. Yang pertama, TBC ekstrak paru ringan, misalnya TBC kelenjar limfe, pleuritis eksudativa unilateral, tulang kecuali tulang belakang, sendi, dan kelenjar adrenal. Yang kedua, TBC ekstrak paru berat, misalnya meningitis miliar, perikarditis, periotonitis, pleuritis eksudativa duplex, TBC tulang belakang, TBC usus, TBC saluran kencing, dan alat kelamin. C. Tipe penderita. Yang pertama, kasus baru. Penderita yang belum pernah diobati dengan obat atau sudah pernah menelan obat kurang dari 1 bulan. Yang kedua, kambuh atau relapse. Penderita tuberkulosis yang sebelumnya pernah mendapat pengobatan tuberkulosis dan telah dinyatakan sembuh, kemudian berobat kembali dengan hasil pemeriksaan data BTA+. Yang ketiga, pindahan atau transfer in. Penderita yang sedang mendapat pengobatan di suatu kabupaten lain, kemudian pindah dan berobat di kabupaten ini. Penderita pindahan tersebut harus membawa surat rujukan atau pindahan. Yang keempat, setelah lalai. Pengobatan setelah default atau dropout. Penderita yang sudah berobat paling kurang 1 bulan dan berhenti 2 bulan atau lebih, kemudian datang kembali dengan hasil pemeriksaan dahak BTA+. Baik, di slide berikutnya ada epidemiologi. Epidemiologi atau
persebaran penyakit terkait frekuensi dan determinan ini. Jadi jumlah kasus baru TB di Indonesia ini sebanyak 420.994 kasus pada tahun 2017. Nah, data ini merupakan data per 17 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Dari data tersebut, jumlah kasus baru TBC pada tahun 2017 pada laki-laki 1,4 lebih besar dibandingkan kasus TBC pada perempuan. Bahkan menurut survei prevalensi tuberkulosis atau TBC ini, kasus pada laki-laki itu 3 kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Nah, begitu juga yang terjadi di negara-negara lain yang mengalami kasus TBC yang cukup banyak, terutama di negara-negara berkembang. Selain itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebenarnya sudah membuat sasaran strategis untuk pengendalian TB hingga 2014. Nah, pengendalian strategis TB ini pada tahun 2014 kemarin mengacu pada rencana strategis yaitu menurunkan prevalensi TB dari 235 per 100.000 penduduk Indonesia menjadi 224 per 100.000 penduduk di Indonesia. Nah, diharapkan dengan adanya perencanaan tersebut ini bisa menurunkan atau mengendalikan kasus-kasus baru TB atau TBC di Indonesia. Baik, di slide selanjutnya ada pengobatan. Pengobatan pada penderita TB atau TBC ini dibagi menjadi 2, ada tipe intensif atau intial dan tahap lanjutan atau continuation phase. Pada tahap intensif atau intial ini diberikan 4-5 macam jenis obat anti-TB per hari dengan tujuan mendapatkan konversi sputum atau dahak dengan cepat, menghilangkan keluhan, mencegah efek penyakit lebih lanjut, dan juga mencegah resisten obat. Nah, SIF atau intial ini dilakukan selama 2 bulan pertama pada tahap pengobatan. Di tahap selanjutnya, yaitu tahap lanjutan atau continuation phase, yaitu diberikan 2 macam jenis obat per hari dengan tujuan menghilangkan bakteri yang tersisa dan juga mencegah kekambuhan pemberian dosis. Nah, untuk tahap ini itu dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Pada tahap ini juga kemajuan atau keberhasilannya bisa dilihat dengan meningkatnya nafsu makan, berat badan bertambah, dan juga konversi terhadap sputum atau konversi terhadap dahak itu menjadi berkurang atau hilang. Di slide berikutnya ada perawatan bagi penderita TB. Pada perawatan bagi penderita TB di sini ada 5 poin. Poin pertama, awasi penderita minum obat. Poin kedua, cukupi kebutuhan gizi seimbang penderita. Poin ketiga, istirahat cukup dan juga teratur. Yang keempat, mengingatkan penderita untuk periksa ulang dahak pada bulan kedua, kelima, dan juga keenam. Dan yang terakhir, menciptakan lingkungan rumah dengan ventilasi dan juga pencahayaan yang baik. Pencegahan dan pengendalian TBC. Yang pertama, membudidayakan hidup bersih dan sehat. Yang kedua, menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh. Contohnya berolahraga. Yang ketiga, makan makanan yang bervitamin dan bergizi. Contohnya sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya. Yang keempat, membudidayakan perilaku dalam batuk, mulut dengan siku. Yang kelima, penanganan penyakit penderita TBC. Dan yang keenam, penerapan dan pencegahan pengendalian infeksi pada TBC. Baik, itu saja penjelasan dari kelompok kami terkait penyakit tuberkulosis atau TB atau yang dikenal di masyarakat sebagai TBC. Semoga bermanfaat dan bisa diaplikasikan dengan baik. Atas kekurangannya dari kelompok kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.